Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mi Sukses Isi 4 atau B2 dengan saya sendiri Dimas Rizky Ilhami dengan NIM E31240746 dengan rekan-rekan saya. Saya Gilang Pratama Putra dengan NIM E31240964. Saya Cindela Pramita Subekti dengan NIM E31240882. Saya Muhammad Reza Putra dengan NIM E31240817. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penerapan metode klasifikasi menggunakan aplikasi RapidMiner dengan studi kasus prediksi penyakit diabetes. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi apakah seseorang berpotensi menderita diabetes atau tidak berdasarkan data kesehatan yang tersedia. Dataset yang kami gunakan adalah PIMA Index Diabetes Dataset. Dataset ini berisi data kesehatan pasien dengan beberapa atribut seperti prognosis, glukos, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan autocom. Itu datasetnya seperti ini. Kemudian, atribut autocom digunakan sebagai target klasifikasi, di mana nilai 0 menunjukkan pasien tidak menderita diabetes, dan nilai 1 menunjukkan pasien menderita diabetes. Selanjutnya, saya persilahkan Gilang untuk menjelaskan proses persiapan data yang dilakukan pada RapidMiner. Baik, terima kasih Dimas. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara import data dan pre-processing. Yang pertama yang kami lakukan adalah mengimport dataset ke dalam RapidMiner menggunakan operator retrieve. Kemudian operator retrieve berfungsi untuk mengambil dataset yang telah tersimpan pada repositori sehingga dapat digunakan dalam proses pengolahan data. Selanjutnya, kami menggunakan operator numerator polinominal. Operator ini digunakan untuk mengubah atribut outcome yang sebelumnya berupa data numerik menjadi data kategorikal atau polinominal. Langkah ini penting karena algoritma klasifikasi membutuhkan label dalam bentuk kategori agar dapat melakukan proses klasifikasi dengan benar. Setelah itu, kami menggunakan operator setrole untuk menentukan atribut outcome seperti label atau target yang akan diprediksi oleh model. Dengan demikian, RapidMiner dapat mengenali atribut mana yang menjadi tujuan klasifikasi. Selanjutnya saya persilakan untuk Cindy menjelaskan proses pembentukan model klasifikasi. Terima kasih Gilang. Setelah proses persiapan data selesai, langkah berikutnya adalah membagi dataset menggunakan operator split data. Operator ini digunakan untuk memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model terhadap data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pada penelitian ini, kami menggunakan algoritma decision tree. Decision tree merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membentuk pohon keputusan berdasarkan atribut yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Keunggulan algoritma ini adalah hasilnya mudah dipahami karena ditampilkan dalam bentuk struktur pohon yang menunjukkan proses pengambilan keputusan secara bertahap. Model yang telah terbentuk kemudian diterapkan pada data testing menggunakan operator apply model. Selanjutnya, saya persilahkan Ariel untuk menjelaskan hasil evaluasi model yang telah diperoleh. Terima kasih Cindy. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi model menggunakan operator performance classification. Operator ini digunakan untuk mengukur performa model klasifikasi yang telah dibuat. Beberapa metrik evaluasi yang dihasilkan antara lain akurasi, precision, recall, and confusion matrix. Akurasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam melakukan prediksi. Precision menunjukkan tingkat ketepatan prediksi positif yang dihasilkan model, sedangkan recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan seluruh kasus positif yang terdapat pada data. Berdasarkan hasil pengujian yang kami peroleh, model decision tree menghasilkan tingkat akurasi sebesar 66,52. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi data diabetes dengan cukup baik berdasarkan atribut kesehatan yang tersedia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree dapat digunakan untuk membantu memprediksi status diabetes pada pasien
dan RapidMiner dapat mempermudah proses pengolahan data hingga evaluasi model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.